Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Jesus. Kami boleh rasakan Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Engkau Tuhan yang roh adanya. Roh Kudus melayang-layang di tempat ini. Roh Kudus terus mencengkeram kami. Roh jiwa tubuh kami milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau Tuhan mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga bukan apa kata orang kami mengenal Tuhan, tapi mata kami melihat. Dan kami boleh bersatu Tuhan. Kau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Sehingga kami boleh berakar kuat di dalam Tuhan. Yang boleh mendengarkan sabda-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan sendiri. Sehingga hamba menjadi corong Tuhan, yang berbicara firman-Mu seperti pedang bermata dua, menusuk teramat dalam, memisahkan roh dan jiwa, bagi yang mendengar maupun bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Bersehati, berkumpul. Tuhan hanya bilang 2-3 orang berkumpul saja, aku ada, aku hadir. Kita lebih dari itu loh saudara. Ya mungkin ini 20-30 orang ya kan. Lebih lagi ya. Jadi jangan tinggalkan ibadah, jangan lalaikan ibadah, penting sekali. Karena pada akhir zaman ini, selagi kita masih bisa ibadah, sebelum lockdown seperti 2020, gereja banyak yang tutup. Kenapa? COVID, penyakit sampar di mana-mana, saudara. Ya, ada satu kengerian, ya, ketakutan. Bahkan gereja Tuhan juga banyak yang tutup. Sebagian masih ada yang berani buka, termasuk saya berani buka. Hanya kumpul berdoa. Yang nggak berani ya udah nggak usah kumpul. Yang masih berani berdoa, kita 2, 3, 4, 5 orang berdoa, tetap kita adakan, ya saudara. Tapi kita percaya ya, jangan sampai mencengkeram jiwa kita, roh kita, sehingga ketakutan itu melanda orang-orang percaya juga, orang-orang Kristen, ya saudara. Jadi kita harus memiliki iman yang kuat. Jangan lagi takut dengan kematian. Jangan lagi takut dengan kesusahan, kesulitan, masalah apapun. Ya, jangan takut. Tuhan bilang, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Aku Immanuel, aku menyertai engkau. Dan tidak pernah Tuhan itu meninggalkan kita. Yang sering kita meninggalkan Tuhan. Gak kuat, gak tahan dengan masalah. Mending kabur, lari dari suami, lari dari anak, lari dari pekerjaan, lari dari gereja. Ya, ada lagi yang sampai murtad, ninggalin Tuhan. Karena nanti akhir zaman ini akan terjadi murtad besar-besaran loh saudara. Jangan main-main. Di samping revival penuaian jiwa yang terakhir itu besar-besaran juga. Hati-hati kita yang sudah Kristen, sudah tahunan, bahkan puluhan tahun, bahkan lahir Kristen. Hati-hati, bisa murtad, bisa meninggalkan iman. Kenapa? Kesusahan makin berat, kesulitan makin berat. 90% kesusahan apa? Ekonomi, keuangan. Banyak yang konseling, kesusahannya apa? Kebanyakan ekonomi, keuangan, pekerjaan. Sekarang ini banyak yang lost job, banyak yang sepi dagangan. Banyak naik, harga naik, duit gak ada, gak muter.
Itu banyak sekali jadi konseling. Tetapi kita orang Kristen, orang percaya Yesus hidup dengan iman. Di mana imanmu? Tuhan waktu nanti datang kedua kali ditanya, berapa anakmu, berapa hartamu, berapa mobilmu, rumahmu? Enggak. Tuhan tanya, adakah iman di hatimu? Masih adakah iman percayamu kepada Yesus? Ataukah engkau ada, Tuhan, capek Tuhan, ikut Tuhan, berat. Maka dikatakan dalam firman, yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang terdahulu mereka yang baru percaya Yesus lari di depan. Mereka lebih on fire, mereka lebih militan, mereka tidak takut mati dan maut. Kenapa? Mereka mengalami Tuhan. Walaupun dirajam, disiksa keluarganya, dari Muslim dia percaya Yesus, banyak kesaksian di YouTube. Tapi tetap imannya sekali Yesus, tetap Yesus. Itu yang akan berdiri berlari mendahului kita. Ya kita yang Kristen udah lama, makin suam-suam, makin dingin, gak mau mencari Tuhan, gak mau mengenal Tuhan, akan di belakang, akan tertinggal. Saya sampai bilang gini, Tuhan, ayat ini tidak berlaku buat saya. Saya sampai ngomong sendiri sama Tuhan, ini ayat gak benar Tuhan. Yang dahulu jadi kemudian, yang kemudian yang jadi terdahulu. Saya yang terdahulu tetap menjadi yang terdahulu. Amin. Perkatakan pada diri sendiri. Jangan sampai kita suam-suam, dingin, akhirnya murtad. Kenapa kita bisa suam, dingin? Kenapa bisa kita capek, lelah? Ya, dalam keluarga, dalam pelayanan. Padahal ada pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nyanyi semangat, tapi udah sampai rumah, aduh lemes lagi Tuhan. Lihat beras nggak ada nih beras. Lihat apa namanya? Lihat, aduh minyak goreng habis, beras habis, yang utama rinso habis, token udah bunyi, tweet. Lemes lagi, padahal udah di gereja udah semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Wush. Roh Kudus yang beri kekuatan. Terus bagikan urapan baru, ya kan? Kita bagi-bagikan semangat, tapi sampai di rumah lemes lagi. Kenapa saudara? Kenapa kita bisa up and down dalam hidup ini? Ya, ayo check and recheck ya saudara. Mari kita bacakan firman Tuhan yang Tuhan taruh di tempat ini. Mungkin kita belum banyak di tempat ini ya, mungkin masih gereja ini masih ya menengah ke bawah, belum ratusan ya. Juga mungkin gembala ibunya juga bukan orang-orang yang berada ya, yang bisa mendanai pelayanan, penginjilan ya. Termasuk saya juga saudara, dulu saya buka persekutuan doa dari 2003. Udah lama loh, sekarang 2025, 22 tahun. Itu didanai oleh pekerjaan saya. Saya bekerja, saya mendanai penginjilan, saya mendanai pelayanan. Kapasitasnya memang belum besar, ya kan? Tapi waktu Tuhan bawa ke YouTube 2020, terus buka juga, ayo lu mau Yusuf buka aja. Teman-teman pada bilang buka aja Bu Maria. Jangan, malu naruh rekening di YouTube. Malu, saya orangnya gengsi saudara. Nggak apa-apa kan, kamu nanti bisa, siapa tahu ada yang nyumbang, nanti kamu bisa berbagi lebih banyak lagi. Iya juga ya, karena kita perlu orang-orang nasihat-nasihat yang bijaksana, ya kan? Iya juga ya, gitu kan? Ya udahlah, saya taruh banyak yang nyumbang waktu COVID, saya bagikan. Udah mungkin udah ribuan kali ya sembako yang nggak kehitung ya. Makanan sembako, pakaian bekas, Alkitab. Nah saya juga bawa Alkitab buat yang membutuhkan ya. Jadi kita harus memperbesar kapasitas kita. Tuhan akan bawa. Tadinya persekutuan kita kecil aja. Sekarang ada di mana-mana pendoanya. Yuk kita jadi pendoa yang dekat di hati Tuhan dan penuai jiwa. Kita harus punya hati seperti hati Tuhan. Nanti sebentar lagi mau Natal. Tuhan datang ke dunia ini buat apa sih? Untuk mencari yang terhilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan nyawa anaknya. Barang siapa percaya, diselamatkan.
Ya, kita baca. Ini ayat hanya 3 pasal saja ya saudara, yang Tuhan taruh di hati saya untuk gereja di tempat ini. Saya percaya ada maksud Tuhan. Walaupun kita mungkin belum maksimal ya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, tetapi pada saat kita mau taat, ya kita mau setia sama Tuhan, melakukan perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan dengan perkara-perkara yang besar, saudara. Kita baca di dalam Yesaya 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat yang kedua 3 bisa dibacakan. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, dan keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Ya, puji nama Tuhan. Ini ada pujian ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus mengembangkan tenda kediamanmu, mengembangkan kemah-kemahmu, mengembangkan tuh ekspansi, ya, mengembangkan talenta-talenta kita apa? Digali. Satu gagal ya usaha yang lain, satu gagal usaha yang lain. Saya juga begitu. Saya bukan lahir dari orang yang kaya. Saya telur, mama papa pergi nggak ada, telur cuma sebutir, kita kocok, kita dadar lebar, itu bagi 6 anak. Mama papa 6. Jadi kita makannya 1/6 telur sebutir, saudara. Kadang nggak ada beras, kadang juga hanya minum air putih, kadang Indomie lagi. Kalau dulu tuh bukan Indomie, belum ada Indomie, Super Mie tuh, benar Super Mie, saudara. Kuahnya banyakin, saudara. Ini yang penting anak-anak kenyang, ya saudara ya. Jadi kita harus berjuang. Saya berpikir gini, Tuhan, saya lahir dari bukan orang berada, tapi saya nggak mau hidup susah, miskin terus. Kenapa? Hikmat orang miskin nggak didengar orang. Kalau orang miskin, tangannya di bawah. Ya, kebiasaan orang miskin apa? Ngutang-ngutang, pinjem-pinjem. Kebiasaan buruknya lagi apa, saudara? Ya kan, minta belas kasihan. Bahkan ada yang lebih parah lagi, bisa mencuri, menyolong. Ya, lebih parah lagi bisa jual diri, bisa korupsi. Itu hati-hati. Kita anak Tuhan diberikan janji oleh Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Kita anak Tuhan itu mungkin gak bermewah-mewah, gak sampai kaya gimana, tapi cukup. Bahkan bisa berlebih, menabur, memberi, itu sudah cukup. Ibaratnya lu susah, jangan sampai nyusahin orang. Ya, jangan susah udah gitu kelihatan lecek gitu ya. Bajunya juga compang-camping atau bajunya kotor apa. Itu jangan sampai seperti itu loh, saudara. Cobalah ya, kalau susah jangan kelihatan susahnya. Seperti gini loh, kita berpuasa, jangan dilemes-lemesin, jangan kelihatan lagi kau berpuasa. Ada kan ayatnya? Lu kalau lagi dalam keadaan susah, jangan kelihatan susahnya, cemberut, stres gitu ya. Udah gitu sakitan, nanti sakit ini, sakit itu. Kenapa? Banyak pikiran. Kebanyakan sakit penyakit itu dari pikiran, saudara. Ya, dari psikis, jadi kejiwaan. Dari pikiran, hatinya, perasaan itu lagi nggak beres. Jadi aduh sakit mah. Padahal mah lagi apa, saudara? Banyak pikiran. Pikirin anak, pikirin kerjaan, pikirin pelayanan. Banyak sekali yang dipikir. Dipikir doang, saudara. Nggak didoakan. Aduh capek doa juga. Tuhan dengar nggak sih? Tuhan jawab nggak sih? Pernah nggak saudara punya pikiran begitu? Apa Tuhan ada nggak sih? Ya kan? Saya suruh cucu saya, Kiara kamu selalu ngomong ya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gini-gini, Kiara lagi gini-gini. Iya, tapi Tuhan Yesus gak kelihatan katanya. Anak kecil bisa jujur polos loh. Saya suruh dia ngomong sama Tuhan.
Tapi itu anak bisa ngomong, iya tapi Tuhan Yesus nggak kelihatan katanya. Kita sebagai nenek, omah mau jawab apa loh saudara? Iya, tapi Tuhan Yesus ada di hati. Saya bilang sama di mana? Di surga. Saya bilang gitu. Kira tetap ngomong aja sama Tuhan Yesus, berdoa ya. Jadi kan tanpa disuruh dia bisa berdoa. Dia serius, tutup mata, lipat tangan. Dia berdoa. Dari kecil diajarin. Dekat Tuhan, cinta Tuhan, kenali Tuhan. Jangan sebatas kulit kita kenal Tuhan. Kalau kita sebatas kulit kenal Tuhan, ya digoncangkan angin, digoncangkan masalah, cepat ambruk seperti mendirikan rumah di atas pasir. Gak kuat. Makanya diberikan masalah, pencobaan, ujian, diberikan lagi. Tekanan hidup diberikan lagi. Masalah-masalah itu ada tekanan. Seperti pohon kurma itu tumbuh di padang pasir. Saudara, cara menanam kurma, biji kurma ditaruh di padang pasir, ditutup pakai batu yang besar, ditutup itu biji kurma. Biji kurma itu langsung meletak, dia berakar dulu sampai kedalaman. Cari batang air di dalam kedalaman pasir. Kita ini contoh seperti kurma, kedalaman. Saudara mengalami masalah, makin mendalam sama Tuhan. Mengalami tekanan, makin mencari Tuhan. Makin mencari sumber kehidupan. Cari sampai dapat. Sampai saudara menyatu. Sampai saudara mendapatkan air hidup. Kurma itu langsung dia bertumbuh, memecahkan batu yang menindihnya. Jadilah pohon kurma yang besar, berbuah dan manis. Di tengah padang gurun dia tidak akan pernah kering, tidak akan pernah mati. Bahkan di sekeliling pohon kurma itu nanti ada oasis, ada air, ada kolam, di mana mereka yang datang untuk minum di situ. Ya saudara. Jadi jangan anti masalah, jangan lelah. Ya, saudara lelah? Siapa yang sudah lelah? Angkat tangan. Yang masih kuat turun tangan. Tuhan, udah lelah nih, capek. Jujur sama Tuhan, udah capek. Tapi Tuhan bilang, ayo mulai lagi. Bentangkan ya tenda kediamanmu, perluas kapasitas rohmu. Ayo lagi perkaya dirimu dengan hikmat yang dari Tuhan. Ya saudara, saya ini orangnya pantang menyerah, tapi saya juga orangnya cepat putus asa. Kan gitu kan. Jadi dilawan. Putus asanya dilawan. Ya udahlah gitu. Ya, udah satu gagal, udahlah. Capek gua. Enggak, tapi pantang menyerah lagi. Ayo bikin lagi usaha lain. Ayo ini lagi yang lain. Ya kan? Kadang juga lelah. Pernah juga suami berantem ngajak, kita cerai aja gitu ya. Saya sampai kesel ya. Lu pikir gue takut? Ayo cerai. Dianya yang diam. Tadinya adalah dia ngajak cerai, udahlah. Waktu berantem ya, saudara dulu ya, udah lama, puluhan tahun lalu. Ngajak berantem. Jadi kitanya yang tertekan ya, saudara, tertekan loh ya. Disalahin lagi, ditekan lagi. Udah gak ngasih belanja. Udah neko-neko. Aduh, tertekan, stres loh saudara. Minta cerainya bukan saya yang minta cerai. Terbalik, dia yang minta cerai. Ayo cerai. Selalu ngomong yang cerai. Suatu hari ada satu kekuatan yang dari Tuhan kali ya. Hei, lu pikir gue takut lu ya? Sini, keluarin suratnya. Nih, gue keluarin. Kamu urus. Langsung dimasukin lagi ke koper, nggak jadi. Sejak itu tidak pernah bilang cerai lagi. Karena harus lawan. Harus kita lawan iblis, ya kan? Lawan apa yang jadi pergumulan kita, lawan kelemahan kita, lawan apa yang merupakan yang tidak benar, dilawan. Ya, mungkin kita nih ada yang cepat putus asa, cepat kecewa, ya. Lawan. Ya, cepat usaha ini, usaha itu gagal. Waduh, gak ada hasil, udah habis duit, modal apa. Belum lama juga saya saudara ya. Jujur, aku juga bukannya ada deposito untuk pelayanan, ada apa? Enggak ada. Saya kemarin juga bingung deh, ini mau acara ini itu. Ih, Tuhan gak ada duit, gimana nih Tuhan? Udah mikirnya mau jual apa ya, bisa dijual. Ih, masa Tuhan
lucu juga nih, udah pelayanan begitu lagi mikirnya kan. Udah nggak boleh kita minta-minta, pinjem-pinjem udah nggak boleh. Kita levelnya udah harus naik ya. Nggak boleh ngutang-ngutang di bawah kutuk hutang, nggak boleh pinjem-pinjem di bawah kutuk hutang. Akhirnya tahu saudara, diam dengan iman, percaya, diperkatakan Tuhan pasti ada pertolongan, ada mujizat, ada yang tiba-tiba suddenly Tuhan kasih mujizat. Nggak lama, nggak pakai lama saudara. Ada yang telepon, Bu Maria mau pesen kue pengantin, wih lumayan jutaan saudara ya. Langsung dia transfer karena dadakan. Berapa kali dadakan saudara. Ya itu pertolongan Tuhan. Jadi kita percaya iman kita harus naik level, kembangkan lagi. Mungkin pengiringan kita, pengenalan kita akan Tuhan sebatas kulit, sehingga kita cepat kecewa, cepat putus asa, cepat lelah. Bukannya nggak boleh lelah, boleh. Saya juga suka lelah, capek, baik secara fisik ya, maupun secara pemikiran, secara roh, jiwa, tubuh lah. Apa saudara? Masuk dalam hadirat Tuhan, menangis di kaki Tuhan, kembali menyembah. Tiba-tiba tercabut itu kelelahan kita, diganti dengan kekuatan. Aku kuat, aku bisa, aku mampu. Diperkatakan ini tumpang tangan kepala sendiri loh. Saya sering saudara di ruang doa pribadi, dalam nama Yesus, roh jiwa tubuhku sehat kuat, aku diberkati, aku menjadi berkat buat banyak orang. Nah diperkatakan usahaku terus berjalan, anak-anak semua cucu mantu mereka juga berkembang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Sebagian udah melayani sebelum, sebagian belum ya. Saya masih banyak PR loh saudara. Bukan berarti Ci Maria udah melayani di mana-mana, udah masuk YouTube, udah khotbah ya kan. Kadang kasih PK, sekali PK gotiau, sekali PK waduh ya kan. Enak juga ya gitu ya. kalau diundang sama orang-orang yang menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah nggak apa-apa. Saya yang bawa makanan, saya bawa Alkitab, saya bawa apa-apa. Saya nggak lihat apa ya PK, nggak lihat. Maksudnya kita tulus melayani karena cinta Tuhan. Jauh-jauh, capek, nyetir, bensin belum. Misalkan, nih kalau hitung-hitungan nggak hitungan sih, cuman kita melayani Tuhan tuh karena cinta Tuhan, karena kita tulus, karena kita mengasihi Tuhan. Berkat Tuhan mah dari mana aja, ya. Dan itu pun jadi saluran berkat. Tuhan ingetin siapa kasih, saya kasih. Tuhan ingetin siapa yang mau dikasih, kasih saudara. Jadi kita harus memiliki hati seperti hati Tuhan, ya. Mulai kembangkan ya, baik rohani. Mungkin saudara, mungkin sebagian sini ada yang pelayan khusus di mesbah Tuhan ya, di gereja, atau enggak ada sekuler pekerjaan. Kembangkan lagi ya. Mungkin khotbahnya lebih dalam lagi, mungkin pengupasan mengenai firman-Nya lebih lagi diperdalam, mungkin jam-jam doanya diperbanyak, mungkin juga jam-jam besuk-besuk jiwa-jiwa penginjilannya mungkin tambah lagi, ya kan? Dikembangkan ya. Saudara diberi karunia 9 karunia roh, salah satunya menyembuhkan, tapi nggak pernah datangin orang sakit, nggak pernah besuk, gimana? Ya, ini tangan penuh urapan nih, kalau hari Tuhan getar-getar gini, tapi nggak pernah doain orang, nggak pernah touch orang ya. Jamah, mengalir kuasa, seperti wanita pendarahan. Siapa yang menjamah saya? Tuhan, murid-murid bilang. Yang menjamah Tuhan banyak desek-desekan. Iya, tapi ini beda. Ada kuasa yang keluar dari jubah Yesus. Jubah Yesus loh, keluar urapan, keluar kuasa. Ya, Bu Maria dia ada yang narik-narik gitu, ya kan? Sembuh lu. Bu Maria hanya pegang baju Bu Maria nih, sembuh, ya kan? Bisa, akhir zaman bisa, saudara. Siapa nih yang mau jamah aku? Tuh muridnya bilang, Tuhan desek-desekan banyak orang gini, mana ada yang tahu. Tapi wanita yang pendarahan itu dia tahu. Pada saat aku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia punya iman. Ada kuasa yang mengalir dari jubah itu, ya, jubah Yesus. Dan kemudian dia ngaku, saya nih yang pegang, hanya pegang jubah, ada mujizat, ya. Saudara percaya nggak? Ada kesaksian orang yang pergi ke supermarket karena dia penuh hadirat Tuhan, dia cahaya kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba yang di supermarket
nangis dilawat Tuhan. Gak ada khotbah, gak ada kesaksian, tiba-tiba dia memancarkan hadirat Tuhan. Pada nangis dilawat. Ada lagi satu pendeta di Surabaya, jam doanya bisa 6 jam sehari. Ya 6 jam. Saudara bisa 6 jam doa. Sapu tangannya saudara menyembuhkan. Jadi gak usah dipegang di jamah pendeta ini. Pak pendeta, tolong ini sapu tangan. Di rumah ada yang sakit, Bapak tolong doakan sapu tangan ini ya. Nanti saya taruh pada yang sakit sembuh loh saudara. Jadi pendetanya penuh urapan, penuh kuasa. Kenapa? Jam-jam doanya diperbanyak, diperdalam dengan Tuhan. Hadirat Tuhan kuat. Sehingga pada saat dia mendoakan sapu tangan, pada saat jemaatnya minta doa di sapu tangannya, jemaatnya taruh di rumahnya yang sakit sembuh saudara. Kuasa Tuhan pada akhir zaman akan lebih dahsyat. Karena nanti banyak nabi-nabi palsu juga bekerja. Antikris bekerja, nabi palsu bekerja, setan-setan bekerja, kuasa-kuasa penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah penguasa di udara yang menghalangi berkat-berkat, menghalangi jiwa-jiwa, menghalangi orang-orang Kristen untuk bertumbuh imannya. Kita harus lawan, kita hancurkan yang menghalangi berkat. Makanya doa peperangan juga Bu ya. Bapak-bapak jangan ditekein terus sama iblis. Aduh makin susah nih. Aduh makin seret nih. Aduh malas menjadi doanya nih. Aduh malas ke gereja nih. Kenapa? Iblis seringkali nih di langit kedua ini iblis. Tempat iblis. Di langit ketiga itu tahta Allah surga. Jadi kalau berkat Tuhan dari surga mau turun, dihalangin sama setan-setan penguasa udara di atas ini. Saudara harus tunduk pada Allah lawan iblis. Dekat sama Allah baru lawan iblis. Jangan sok-sokan dalam nama Yesus keluar iblis, dalam nama Yesusnya. Jangan sok-sokan, enggak deket Tuhan, enggak kenal Tuhan, enggak cinta Tuhan, sok-sokan suka nengking-nengking, suka usir-usir setan, akhirnya kena sendiri. Seperti anak Skewa, ya kan? Ada kejadian saudara, saya banyak teman-teman ya dalam pelayanan ya. Dia memang mata rohnya terbuka. Jadi suka doa peperangan saudara. Jadi suatu kali dia cerita sama saya. Waktu dia di kontrakannya, dia keluar rumah. Dia lihat ada setan di langit ya, di penghulu di udara ya. Ditengking sama dia loh, setannya ditengking. Karena dia bisa lihat memang ada setan ditengking. Dalam nama Yesus, pergi kau, hancur kuasamu. Tahu nggak, kaca di lampu di rumahnya biar langsung pecah. Mati lampu di rumahnya dan rumahnya. Besoknya istrinya tabrakan, patah tangannya. Tuh, hati-hati. Jangan lawan iblis tanpa disuruh Tuhan. Jangan sok-sokan kalau kamu gak penuh firman. Orangnya malas-malas baca firman. Orang-orangnya suka jadi troublemaker. Suka ngutil-ngutil makanan. Suka nyolong, tapi suka peperangan. Jadi apa? Serangan balik iblis. Hati-hati, jangan buka celah. Ya mungkin kita ada dosa-dosa apa ya, supaya kita ini juga koreksi lah. Ya, dosa besar, dosa kecil, dosa di hati, masih ada dosa-dosa tersembunyi, bereskan. Bertobat. Kalau Tuhan mau pakai kita, kalau kita mau diberkati Tuhan, berlimpah baik rohani, jasmani, ekonomi, keuangan, ayo cek-recek, bertobat, berubah. Mungkin ada karakter hati yang masih jahat, mungkin masih ada kesombongan, mungkin masih ada iri hati, mungkin suka menjelekan orang, mungkin masih suka bohong-bohong, mungkin masih punya hati yang berliku-liku, mungkin masih suka licik-licik, ya mungkin nggak mudah memaafkan. Mungkin ada benteng-benteng keangkuhan pembenaran diri. Banyak sekali yang Tuhan mau proses. Sebab itu didikan Tuhan keras, didikan Tuhan kuat, didikan Tuhan berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuhajar, kata Tuhan. Barang siapa kukasihi, kuhajar dan kutegur. Walaupun ada pertolongan, kalau Tuhan angkat kita. Tapi ada didikan Tuhan, hajaran Tuhan, pukulan Tuhan. Supaya kita ini murni, supaya kita ini benar, supaya kita ini jujur, supaya kita ini dipakai Tuhan luar dalam benar.
Tampak bukan pakai topeng-topeng lagi, saudara ya. Topeng-topeng kemunafikan. Banyak sekali orang-orang Kristen tersandung. Saya jujur loh, anak saya yang cowok itu nggak mau ke gereja. Udah bertahun-tahun. Udah dinasehatin, udah didoain, udah saya puasain. Saya percaya ada waktunya Tuhan. Kenapa? Kecewa, tersandung. Banyak orang Kristen munafik, Mami. Loh, jawabannya begitu. Banyak orang Kristen yang munafik. Banyak orang Kristen di depannya haleluya, puji Tuhan manis-manis, ternyata munafik tuh. Jadi kita jangan jadi batu sandungan buat orang lain juga. Hati-hati, belajar untuk kita tulus, murni, benar di hadapan Tuhan, pasti benar di hadapan manusia. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh-sungguh hati dengan Dia. Ya, kalau ke gereja ngantuk-ngantuk tengking, dalam nama Yesus roh ngantuk keluar. Ya, jangan ada lagi kalau ke gereja masih ngantuk-ngantuk. Nanti pulang gereja apa ya firmannya, apa ya? Nggak ada satupun yang nempel di hatimu, di pikiranmu. Gagal. Gagal saudara beribadah, nggak usah beribadah, nggak usah pelayanan, pulang. Maka serius, dengan Tuhan serius. Kenapa? Kau inginkan berkat, kau inginkan pemulihan, kau inginkan pertobatan pemulihan keluargamu, kau inginkan keselamatan jaminan sampai surga akhir. Kita perjalanan ini banyak rintangan. Perjalanan ini masih ada lubang, masih ada paku, masih ada jalan berliku-liku, masih ada jurang, masih ada halangan-halangan yang iblis seringkali taruh di hidup kita. Supaya engkau murtad, supaya engkau kecewa, supaya engkau pahit, supaya engkau tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Iblis tepuk tangan. Mau kita seperti itu? Enggak. Ya. Makanya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, mungkin ini yang pelayanan. Ya, enggak pelayanan, bisnis. Bapak-bapak di tempat ini, mungkin ibu-ibu ada yang dagang. Kau bikin kue, bikin dagangan apa yang enak. Sehingga orang belinya enak, ntar bikin enak, ntar enggak enak, ntar enak, ntar enggak enak. Gimana nih dagang? Saya pernah mendanai ya. Jujur, ada teman yang jualan siomay. Saya danain lagi duit berapa ratus ribu. Saya danain lagi pancinya. Saya danain lagi. Kayak dagang. Dipesenin juga berapa ratus butir. Ntar bikin enak, ntar bikin gak enak, ntar bikin siomaynya keras, ntar ini kurang ikan, gak ada rasa ikan. Jadi gimana? Harus ada standar. Bikin standarmu apa nih? Ikan sekilo. Kalau nggak pakai tenggiri, jangan bilang pakai tenggiri, itu sudah bohong. Nih di Sewan ada nggak tempat siomay yang enak? Dari sini kita makan siomay ya. Ada ya. Nah, aku nggak tahu. Nah, nanti coba Ibu Ruth ya. Jadi bukannya saya nggak mau mendanai saudara, tapi harus konsisten. Atau coba-coba dulu yang bikin yang enak, sudah stabil, ya kan? Kalau saya bikin kue juga begitu, ada yang high class, yang enak, ada yang menengah, ada yang low, tergantung dengan harga dananya, budgetnya. Kamu mau yang enak, saya bikin yang enak. Kenapa? Harganya yang mahal. Oh Cimaria, aku yang menengah aja deh, karena duitku cuma segini. Gak apa-apa, saya bikinin juga. Tapi maaf kata ya, butter wismannya mahal. Jadi saya pakainya yang sedikit aja. Jadi kita bisa atur. Orang kan gak semuanya high class menengah atas ya kan. Bisa gue saya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Ya kan? Gitu juga ya bapak-bapak yang dagang, yang kerja, rajin. Jangan entar datang, entar telat, entar banyak alasan, bosnya kesel, dipecat tuh saudara. Ya, atau bohong-bohong nih yang dagang, bapak-bapak di tempat ini yang jualan. Ya, juga belajar menabur. Memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, menabur supaya pelayanan ini berkembang. Ya. Jangan pelit-pelit, jangan khawatir. Aduh, duit segini, gajian segini. Udah dah, gak usah menabur dah. Gak usah ngasih buat gereja dah. Gak usah buat ngasih saudara yang susah dah. Gak bisa saudara. Tetap pekerjaan Tuhan harus kita ini persembahkan untuk memperluas. Saya aja ya saudara ya. Saya masih banyak tanggungan loh. Banyak sekali. Mungkin orang lain gak ngerti. Ada gak ada duit harus saya juga ngasih. Karena saya bingung, duitnya gak ada nih Tuhan.
Udah harus kasih ini. Tuhan mengadakan loh saudara. Tuhan mengadakan. Jadi saya belajar untuk tidak khawatir. Saya dulu bertahun-tahun hidup dalam kekhawatiran. Karena suami bangkrut. Anak-anak harus ini sekolah, harus makan, harus semuanya. Dari tulang rusuk jadi tulang punggung saudara saya. Berjuang saudara. Ya dari tulang rusuk, harusnya kan tulang rusuk ya. Kita ya jadi tulang punggung saudara. Waduh saudara ya. Nih saya baru tahu. Ternyata punggung kita ini ruasnya ada 33 itu seumur Yesus. Dan rusuk kita ini 66 ada 12. Itu murid Yesus. Ya. Jadi kita tadinya tulang rusuk, suami sekarang harus jadi tulang punggung. Tetapi saya kuat karena Tuhan. Ya, bisa karena Tuhan. Dan anak-anak semua bisa lulus kuliah semua, nggak kayak saya, nggak pernah kuliah. Saya bilang, saya boleh nggak kuliah, anak-anak harus lebih dari saya. Jadi suami saya juga bukan orang malas, tapi karena ditutup sama Tuhan pekerjaannya, jadi ikut pekerjaan saya. Tapi di tangan suami saya lebih berkembang lagi. Tuh ajaibnya Tuhan. Ya, makanya Tuhan bisa membuka, Tuhan bisa menutup. Kalau engkau suami-suami kaya, banyak duit, tiba-tiba mulai lirik-lirik cewek-cewek, bisa ditutup loh. Mau nangis Bombay, nggak ada kerjaan, nggak ada duit, saudara. Hati-hati, cowok-cowok lagi banyak duit nih, hati-hati. Makanya ada istilah, kalau istri-istri, apa katanya? Diuji pada waktu suami nggak ada duit ya. Suami-suami diuji pada waktu banyak duit. Tapi istilah itu sebetulnya betul juga. Ya saudara ya. Jadi ayo kembangkan kapasitas kita ya. Panjangkan tenda kediamanmu apa sih? Ini kan udah di penghujung akhir tahun ya, dan di penghujung akhir zaman. Kita tahun 2026 udah di depan mata. Bukan nanti historia, nanti Natal sana sini diundang sana sini. Lah kita mau masuki 2026 nih mau ngapain? Planningnya saudara catat. Anak saya Tuhan angkat tinggi, diperluas wilayahnya, dinaikkan derajatnya, penghasilannya juga udah MM-an. Saya belajar dari anak saya apa? Punya planning. Dicatat planningnya mau apa, mau ngapain. Oh, gua nih nanti awal tahun ini mau gini, mau doanya diperbanyak, baca Alkitabnya mau setia, terus juga pelayanannya mau dikembangkan gimana, ya kan? Terus juga usaha pekerjaan. Anak saya juga udah punya planning, nanti mau ambil pegawai-pegawai, apa mami kita buka cabang atau gimana, itu planning anak-anak. Jadi saya doakan dan saya juga dukung bagaimana. Kalau saya juga punya impian-impian. Impiannya apa nih Bu Maria? Banyak sekali. Tapi khususnya buat pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itu saya pakai semuanya, ya. Jadi kita juga harus semua impian kita taruh di tangan Tuhan, dan itu sebagai alat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri, untuk aku lagi, keluargaku lagi, aku lagi, jangan. Biar banyak orang menangkan, diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dikuatkan lagi, banyak orang lebih lagi diberkati lewat hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Nanti saudara yang lagi lelah, letih, berbeban berat, ya bisa ya diurapi lagi lah sama Tuhan ya. Karena kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa. Kita naikkan pujian bukan dengan kekuatanku ya. Ya kita andalkan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan yang membuat kita mampu. Hanya Tuhan yang membuat kita bisa. Kita tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Kita tidak bisa lagi mengandalkan diri kita sendiri. Yang hanya kita andalkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini menjadi satu doa. Bukan dengan kekuatanku,
Jiwa-jiwa di tempat ini, berikan kekuatan yang baru, berikan pengharapan yang baru. Mari Roh Kudus jamah, lawan Tuhan. Saudara yang mau didoakan, khususnya yang hari ini merasakan, Tuhan, aku mau dijamah Tuhan, aku mau dilawat Tuhan, aku mau mengembangkan kapasitas roh, aku mau lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Yang mau didoakan untuk ekonominya pulih, yang mau didoakan dengan sakit penyakitnya, saudara bisa maju ke depan, saudara bisa menerima lawatan Tuhan. Tuhan yang mengerti siapa apa yang jadi kebutuhanmu, apa yang jadi keperluanmu. Semua sakit penyakit lepas dalam diri, semua apapun yang ada di dalam dirimu yang tidak berkenan, bersihkan. Terus bergerak Jangan Kudus. Terima kasih Tuhan. Tangan ini tangan yang memberkati. Akan berhasil beruntung dalam terus jangan Tuhan berbicara kepada engkau. Terus kuatkan, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, pekerjaan, keuangan Tuhan. Keluarganya bisa diberkati karena Bapak ini mengandalkan Tuhan.
diandalkan Tuhan. Terus berdoa. Tangan ini diberkati Tuhan. Tangan ini diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus dalam nama Yesus. Terus membuat kau bisa memanggil anak Tuhan, anak Tuhan menjamah. Nama Yesus, dalam nama terus jangan putus asa, Tuhan memberkati, jangan khawatir. Dalam nama Yesus, terus Roh Kudus berhembus, Roh Kudus memimpin engkau, terus jalan bersama Tuhan, jalan bersama dalam nama Yesus. Jamah, berikan iman, kuatkan lagi, terus, masa depanmu dalam tangan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Ada mujizat, ada pertolongan. Terus di dalam tangan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.